Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di kegiatan belajar hari ini. Hari ini kita akan meneruskan kegiatan belajar minggu lalu. Jika minggu lalu kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, maka hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian. Langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk bilangan bulat, kita selalu memacu kepada aturan. Kita gunakan aturan ini agar mudah saat kita sedang melakukan penghitungan. Untuk aturan perkalian, bisa kita gunakan aturan seperti ini. Jika nanti yang keluar adalah bilangan positif, dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya juga positif. Jika bilangannya positif, dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika bilangannya negatif, dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Dan terakhir, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Dari sini kita bisa amati, jika bilangan yang dikalikan memiliki jenis yang sama, maka hasilnya adalah positif. Jika ada salah satu yang berbeda, maka hasilnya negatif. Kita amati yang paling atas, karena keduanya sama-sama positif, maka hasilnya adalah positif. Yang kedua adalah yang paling bawah, karena yang dikalikan adalah bilangan sesama negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi intinya, jika salah satu itu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Seperti ini dan ini. Untuk aturan yang pembagian juga sama. Jika positif dibagi positif, hasilnya juga positif. Jika positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jika negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Dan terakhir, jika negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Jadi untuk perkalian dan pembagian, ini tidak ada perbedaan. Hanya berbeda cara menghitungnya saja. Dilihat, yang paling atas ini karena sama, maka hasilnya positif. Yang paling bawah karena sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Untuk yang tengah-tengah, karena salah satu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kita lanjut ke soal pertama. 4 dikali 3. Ini hampir sama seperti waktu kalian kelas 3 atau kelas 2. Bisa kalian hitung langsung. Kita lihat dulu. Kita amati. 4 ini positif, 3 juga positif. Jadi positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Langsung saja kita hitung, tidak usah lama-lama. 4 dikali 3 ada berapa? Ya, ada 12. Maka hasilnya adalah 12 positif. Jadi 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertama-tama kita amati dulu. Lihat angka 5, ternyata ini adalah positif. Kita lihat yang kedua. Oh, itu negatif 2. Berarti itu negatif. Kita ingat, positif dan negatif. Ternyata salah satunya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Kita masukkan angkanya tanpa menghiraukan tanda negatif. 5 dan 2.
kita kalikan. 5 kali 2 adalah 10. Setelah itu kita ingat, karena salah satu negatif, maka hasil akhirnya kita tambahkan negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 10. Sampai di sini paham? Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kali ini negatif 7 dikali 3. Kita amati dulu. Bilangan pertama adalah negatif, bilangan kedua adalah positif. Berarti negatif dikali positif. Maka hasilnya adalah, ya, benar sekali, negatif. Lalu kita masukkan angkanya tanpa menghiraukan tanda. Langsung masukkan 7 dikali 3. Lalu kalian hitung berapa? Hasilnya adalah 21. Ingat, karena ada salah satu yang negatif, maka kita tambahkan negatif di hasil akhirnya. Sehingga jawabannya adalah negatif 21. Masih bisa mengikuti di sini? Bagus. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kali ini negatif 2 dikali negatif 4. Kita analisis lagi soalnya. Bilangan pertama adalah negatif, bilangan kedua adalah negatif. Negatif dikali negatif, maka hasilnya, karena keduanya sama jenisnya, maka hasil akhirnya adalah positif. Kita masukkan angkanya tanpa memperhatikan tandanya. 2 dikali 4. Hasilnya adalah 8. 8, karena keduanya sama-sama negatif, maka hasil akhirnya adalah positif. Jadi, jawaban akhirnya adalah 8. Sudah bisa? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini adalah pembagian. Ini pun sama seperti kelas 3. 12 dibagi 3. Ini sebenarnya bisa langsung dihitung. Karena ini sama. Seperti biasa, 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Karena sama-sama positif, maka hasil akhirnya adalah positif. Kita lanjut? Baiklah, kita lanjutkan. Soal berikutnya yaitu 20 dibagi negatif 4. Kita analisis lagi. Yang depan adalah bilangan positif, yang belakang bilangan negatif. Ada satu yang negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Kita masukkan angkanya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka 5 kita beri tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini negatif 18 dibagi 2. Kita analisis lagi. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif. Berarti negatif dibagi positif. Hasilnya adalah negatif. Kita masukkan angkanya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jangan lupa untuk menambahkan tanda negatif di hasil akhir. Jadi negatif 9. Lanjut. Kali ini negatif 14 dibagi negatif 2. Kita lihat, pertama negatif, kedua juga negatif. Jadi, negatif dibagi negatif. Min dibagi min. Hasilnya adalah positif, plus. Jadi, masukkan angkanya. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 tandanya adalah positif. Sehingga
hasil akhirnya adalah positif 7. Mudah sekali bukan? Semoga untuk perkalian dan pembagian ini lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Tapi apapun soalnya, jika kalian belajar, jika kalian berusaha, insya Allah akan diberi kemudahan. Cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.